Pemirsa, usai dilakukan penangkapan, publik figur Andrew Andika beserta 5 orang temannya menjalani pemeriksaan kesehatan sekaligus tes urin di klinik Dokes cabang Polres Metro Jakarta Barat. Dari hasil tes urin, Andrew Andika bersama seluruh teman-temannya dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika. Andrew Andika beserta 5 orang temannya yang turut ditangkap kepolisian Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dibawa ke klinik Dokes cabang Polres Metro Jakarta Barat. Andrew hanya tertunduk saat digiring petugas kepolisian serta terdiam saat ditanya oleh awak media. Keenam orang itu menjalani rangkaian tes kesehatan sekaligus pemeriksaan urin untuk mengetahui kandungan narkotika yang dikonsumsi mereka. Dari hasil pemeriksaan urin, Andrew Andika bersama seluruh teman-temannya dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan dan cek urin terhadap seorang public figure atas nama dengan inisial AA dan 5 orang temannya yang telah kita amankan pada hari Kamis terkait penyalahgunaan narkoba. Dan dari hasil pemeriksaan kesehatan, alhamdulillah untuk saudara AA dan 5 orang teman lainnya dalam kondisi sehat walafiat. Dan untuk tes urinnya keseluruhan mengandung amfetamin dan metafetamin. Diketahui Andrew Andika bersama 5 orang temannya ditangkap di 2 lokasi yang berbeda, yaitu di wilayah Bogor, Jawa Barat dan Jakarta Selatan. Andrew ditangkap di kediamannya di kawasan Bogor, Jawa Barat, sedangkan 5 orang lainnya yang terdiri dari 2 perempuan dan 3 laki-laki ditangkap di sebuah tempat penginapan di kawasan Jakarta Selatan. Andrew dan kelima rekannya itu hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani Ainsyah melaporkan. Pemirsa, dunia hiburan selalu mendapat sorotan publik terkait penyalahgunaan narkoba. Polisi menangkap Andrew Andika bersama 5 temannya di kawasan Bogor karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu. Untuk membahasnya sudah bersama kami mantan Kabag Humas BNN sekaligus pakar hukum narkotika Bapak Slamet Pribadi. Selamat sore Pak Slamet. Yo, selamat sore. Ya Pak Slamet, ini lagi-lagi artis terjerat kasus narkoba. Bagaimana tanggapan Anda Pak? Iya, kalau artis kemudian menggunakan atau menyalahgunakan narkoba itu adalah salah satu model atau contoh yang buruk bagi generasi atau bagi anak-anak muda atau bagi kaum muda. Kemudian kita lihat bahwa dia itu mengalami kecanduan. Namanya pecandu, pasti mengalami kecanduan. Apakah kecanduan yang stabil atau kecanduan yang tidak stabil, artinya di mana kebutuhan dari para pecandu itu tidak ada yang datar, pasti dari angka 1, katakanlah contoh dari angka 1 sampai dengan angka 10 meningkat, tidak ada yang kemudian 1, 2 mendatar kemudian mendatar terus, itu jarang saya temukan. Oleh karena itu ini adalah sangat berbahaya dan ini contoh yang tidak baik, maka bagi anak-anak muda jangan dicontoh. Karena apa? Ketika artis itu kemudian menyalahgunakan dan tertangkap, ini adalah menjadi promosi yang luar biasa bagi para mafia narkotik, kurir-kurir narkotika itu. Baik, apa yang kira-kira membuat pelaku dunia hiburan atau artis-artis ini rentan terjerat narkoba, Pak Slamet? Pasti alasannya adalah kejar tayang. Alasan yang lain adalah doping. Padahal doping itu ada hal-hal yang lain yang bisa digunakan untuk doping. Misalnya vitamin yang cocok untuk kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan apa yang ada di dalam tubuh. Tapi kalau menggunakan barang haram ini adalah sangat berbahaya. Saya tidak tahu apakah dia mengetahui dampak-dampak yang bahaya di kemudian hari, di jauh-jauh hari ke depan. Ini sangat berbahaya. Bisa dia orang yang sangat sensitif, dia orang yang sangat peka, kemudian ada kejahatan-kejahatan kecil ketika dia sudah tidak mempunyai duit untuk membeli barang haram ini, itu Mbak. Baik, bagaimana dengan pengaruh lingkungan dan juga mungkin ketersediaan uang untuk bisa membeli barang haram ini, Pak Slamet? Ya, lingkungan artis adalah
anggapan dari para kurir itu dia adalah orang-orang yang banyak duit, padahal belum tentu menurut saya. Karena dianggap sebagai orang yang punya duit, karena orang yang kejar tayang, maka didekatilah oleh para kurir-kurir atau mafia-mafia kecil untuk mendekat kepada para mafia. Lingkungan biasanya mendukung. Jangan-jangan dianggap hal yang aneh ketika tidak menggunakan. Oleh karena itu teman-teman dari penyidik mungkin bisa dikembangkan kepada upline maupun downline-nya atau teman-teman yang saat itu sedang berada. Saya yakin dia tidak sendirian dan ternyata benar di tempat lain ada teman lain yang menyalahgunakan. Barangkali masih ada teman-teman yang lain juga menyalahgunakan. Itu. Baik, Pak Slamet, ini dalam banyak kasus artis yang terjerat narkoba, ujung-ujungnya direhabilitasi. Apakah ini cukup kuat sanksinya, efek jerahnya cukup, atau perlu hal lain yang dilakukan untuk membuat artis ini jera mengkonsumsi narkoba? Iya, dalam hukum acara pidana narkotika, rehabilitasi itu adalah hak bagi para pecandu yang terlibat di dalam hukum, hak untuk diberikan rehabilitasi. Karena apa? Dia mempunyai hak untuk sehat. Maka kewajiban bagi penegak hukum, kewajiban bagi para penyidik yang melakukan penindakan, maka untuk memberikan hak kepada dia dengan cara diawali dengan assessment terpadu atau assessment terpadu, TAT, tim assessment terpadu. Di situ untuk mengetahui zat apa yang dia pakai, sejak kapan dia pakai, kemudian bagaimana cara-cara menggunakannya. Kemudian yang rutin-rutin itu zat apa yang nanti akan diketahui oleh penyidik. Yang rutin ini, yang kemudian yang kadang-kadang pakai sesuatu itu juga harus menjadi bagian dari pekerjaan tim assessment terpadu yang diajukan oleh penyidik kepada tim assessment terpadu, baik ada yang di BNN maupun dia di Rumah Sakit Polri. Itu. Baik, terima kasih Pak Slamet Pribadi sudah bergabung bersama kami di Sindo sore hari ini. Salam sehat Pak, selamat beraktivitas. Oke, sore.